Dia diem, tapi aku tahu apa yang dia sampaikan. Merinding. Oh, semacam kontak gitu. Dia cuma minta gini, tolong ya, aku didoain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Jumpa lagi di Selalu Misteri. Pengalaman Mbak Sekar ini bisa melihat atau merasakan sebelum take video ini, Mbak Sekar ini cerita-cerita di studio ini banyak ada mbak-mbak cantik yang di sana gitu, tapi kami tim ini tidak bisa merasakan sebenarnya. Cuman Mbak Sekar bercerita dan ya lumayan merinding. Mari kita simaklah cerita Mbak Sekar ini. Silakan Mbak Sekar. Oke, ini kita mulai dari mana nih? Dari pengalaman aku Dari ya? pengalaman pertama aja. Oke. Jadi tahun 2020 pada saat itu aku bekerja di kota Solo, di salah satu hotel di Solo yang tadinya tidak pernah aku tahu tentang hotel itu dan lain sebagainya. Oke. Pada saat itu aku ada jadwal MOD mas, jadi kalau di hotel itu ada manager on duty gitu setiap hari Sabtu dan Minggu. Kebetulan karena aku bukan berasal dari kota Solo, aku sekalian ngambil schedule itu yang MOD malam sampai pagi, jadi stay di hotel. Oh, dari malam sampai pagi Ya, stay di hotel? iya gitu, bisa bawa keluarga, tapi kan nggak selalu bisa keluarga aku untuk join gitu. Tapi nggak harus keluarga juga? Harus keluarga, nggak boleh kalau nggak keluarga mas. Siap. Oke. Pada saat pertama kali aku dapat jadwal MOD, pada saat itu suami aku bisa nemenin. Kan suamiku waktu itu kerja di Semarang. Jadi dia dari Semarang datang ke Solo. Cuman memang jadwal MOD itu kan dari sore. Dia datang mungkin sekitar habis maghrib gitu. Cuman ketika aku MOD itu jadwalnya itu kan nggak cuma sekedar apa ya istilahnya standby aja, tapi juga keliling. Oh, keliling Hotel, checking. per lantai? Iya, checking apar, checking kondisi apar yang ada di masing-masing lantai. Kan biasanya di hotel itu pasti masing-masing lantai ada aparnya. Apar itu alat pemadam Kebakaran, iyalah. Tabung itu kan? Ya, tabung yang merah itu kan dicek kondisinya, sudah dicek atau belum gitu. Jadi muter dan kadang-kadang randomly cek kamar, kondisi kamar di setiap lantai. Kebetulan Kamar yang kosong kan pastinya? iya dong. Iya. Kamar yang kosong yang ready to dijual gitu, yang ready untuk dijual gitu. Nah, itu kan kebetulan hotelnya tuh jadi satu sama apartemen, jadi ada apartemen dan hotel 25 lantai. 25 lantai. Dan itu harus dicek satu persatu atau random? Iya, aku cek satu persatu. 25 itu? Iya. Sendirian? Awalnya sendirian, karena aku belum tahu apa-apa. Maksudnya belum pernah mengalami apa-apa. Jadi sendirian gitu. Jadi pada saat itu checking di jam 8 malam. Aku sendirian lewat lift. Memang lewat lift. Cuman kan kadang-kadang nunggu lift itu kan lama ya karena ada tamu. Kalau lewat emergency kan olahraga namanya. Bener. Cuman akhirnya aku emergency juga mas. Jadi aku naik lift dari lantai 1 ke lantai 25, turunnya lewat emergency. Kenapa? Karena lebih cepat jatuhnya dibandingin aku nunggu lift satu lantai turun keluar, satu lantai turun keluar gitu kan. Nah, pada saat itu aku checking, aku lupa di kamar lantai berapa, cuman itu sudah di atas lantai 10. Itu jalan kan dari lorong ke lorong, jauh jaraknya sekitar mungkin ada 20 meteran lah, dari lorong ke satu ke lorong yang lain, jadi sudut ke sudut gitu. Nah, ketika aku jalan itu sambil ngecek, misalnya kan di situ ada kayak figura lukisan yang miring dibenerin, yang gitu lah, bener-bener checking gitu kan. Yang bener dimiringin? Enggak mas,
Terus habis itu ketika aku berjalan itu karena aku kan sambil melihat kanan kiri ya, maksudnya lihat kanan kiri bawah ada yang kotor, mungkin ada piring yang ditaruh di luar kamar dari tamu gitu kan. Itu dari arah yang berlawanan aku mendengar suara langkah kaki. Aku otomatis langsung ke arah lurus pandangan sorry, mataku. bisa digambarkan lantainya itu karpet atau? No, lantai keramik biasa. Oh, keramik. Lantai keramik. Jadi kedengaran banget ya? Kedengeran. Terus aku langsung lihat ke arah pandangan mata, ke arah sama mata. Aku lihat ada sosok suster. Kalau di rumah sakit itu kan suster bawa apa sih mas, kayak berkas-berkas rekaman gitu kan? File-file gitu kan? Iya. Iya. Aku pada saat itu tidak berpikir apa-apa gitu loh. Aku mungkin ini yang perawat mau incas malam. Tapi aneh juga, Iya, perawat pakai seragam gitu. Pada saat itu aku tidak berpikir apapun mas, karena aku tidak tahu, tidak berpikir apapun. Ketika terus jalan, kan wajahnya itu diem, statis, nggak senyum, nggak ramah, nggak apa gitu. Kaku gitu ya? Iya. Ketika sudah mau dekat, papasan nih, ketika mau papasan, set gitu kan, papasan sama aku gini, set, aku baru nyadar, kok perawat ya? Aku tolak ya, kan, bilang, gila. Boleh digambarin mukanya itu pucet kah atau? Biasa, mukanya biasa, tapi tanpa senyum. Muka kaku gitu? Iya, muka biasa, tapi enggak yang kulit putih, memang kulitnya putih. Aku enggak berpikir, karena aku tidak berpikir sehingga aku tidak mengamati secara detail. Ya aku pikir ya itu tadi tamu dan hilang. Kita hilang itu aku langsung pecah lift, turun ke bawah. Jadi aku baru checking satu lantai, aku turun ke bawah dengan ngos-ngosan. Terus aku berpikir, apa ya ini tadi? Siapa dia? Apa maksudnya? Itu pengalaman pertama seumur hidup? Seumur hidup seperti itu iya. Dimulai dari usia itu kan ya? Iya. Terus suami aku udah datang. Ya sudah, biasa yang sudah selesai acara, sudah selesai MOD, kan biasanya jam 11 bikin report, itu bikin report buat nyicil report lah, buat besok pagi. Aku tidur. Nanti kan standby lagi jam 5, jam mau breakfast itu standby lagi. Tapi nggak ngomong apa-apa. Itu hari Sabtu. Hari Minggunya kan pulang nih, Minggu pagi. Aku pulang ke Jogja, ketemu sama orang tuaku. Bapakku tuh besar di Solo, SMA di Solo. Aku ceritalah sama bapakku. Terus bapakku bilang, loh, hotel itu tuh bekas rumah sakit umum daerah lama sekali. Diceritakan sama bapak bahwa maksudnya lama itu zaman penjajahan mungkin ya. Gitu. Oh zaman lawan atau tempo dulu lah gitu. Zaman bapak saya SMA itu berarti nggak penjajahan sih, mungkin tahun 60-an lah ya. Terus dialih fungsi jadi hotel. Jadi hotel. Dan dijelaskan sama beliau di ruang mayat di sini, ini di sini dan tahu betul detailnya. Iya, karena kan dia tinggal di situ, di Solo. Dan memang di depan hotel itu ada tempat peristirahatannya, maksudnya tempat tinggal rumah tapi sudah lama tidak ditempati almarhum Butin Soeharto. Oh gitu. Rumah itu ada, kalau dari atas hotel itu kelihatan ada kolam renangnya tapi udah terbengkalai, nggak ada airnya. Rumahnya waktu kecil apa? Iya. Tapi ya paling cuma ditungguin sama penunggunya, nggak ada keluarganya di situ, nggak ada yang nempatin di situ. Ada pendoponya kosong. Dari atas itu kan kelihatan, di lantai atas. Terus ya sudah, aku udah ada experience kayak gitu kan. Akhirnya for the next, aku untuk MOD selanjutnya, ini pengalaman MOD lagi kan, ada kan MOD kan giliran kan. Aku minta temenin security untuk muternya. Nah, pada saat itu suami aku nggak bisa nemenin, karena dia ada kerjaan juga. Jadi aku MOD sendirian. Pada saat aku minta temennya security itu tidak ada yang terjadi, sama sekali tidak ada yang terjadi. Aman-aman aja. Padahal lewatnya tangga darurat sama security, diajakin dikasih cara biar lebih cepat bu, naik dulu lantai 25, terus kita turunnya naik tangga darurat. Oke, kan kalau turun nggak masalah ya. Nah,
itu aman. Jadi aku oke lah, mungkin memang pas kebetulan apesku aja. Aku berpikirnya seperti Yang kemarin itu. iya. Terus selanjutnya MOD lagi nih kan malam, aku pokoknya kebagian malam terus. Pengalaman yang sama. Kebetulan security nggak bisa nemenin karena dia belum, karena kan pada saat pandemi itu kan manpowernya sedikit ya mas ya. Jadi memang dipangkas sehingga yang incas itu juga. Manpower itu tenaga cowok. Bukan. Manpower ini maksudnya adalah karyawan. Oh, karyawan. Kan efisiensi ketika pandemi ya kondisi gitu. hotel gitu. Jadi nggak ada yang bisa nemenin juga. Misalnya FO incas satu orang doang kan nggak mungkin saya aja untuk naik. Nanti yang jaga FO siapa kan gitu. Nah, ketika itu suami aku datangnya telat lagi. Aku biasanya keluar itu di jam-jam 8 kan untuk muter. Aku naik ke atas naruh barang-barangku. Suami itu waktu ngabarin aku OTW ya, gitu. Biasanya jarak tempuhnya dia tuh kalau naik mobil sejam 1,5 jam lah dari Semarang ke Solo. Ya dia udah WA gitu, aku OTW. Tiba-tiba dia ngetok pintu kamar. Tapi nggak langsung sih, ada jeda beberapa saat. Yang aku nggak menut pada saat itu. Ini udah berapa menit ya gitu, ini udah berapa jam ya gitu. Diketuk, terus manggil, Mah, manggil aku. Aku buka dong. Mah kan berarti aku nggak perlu ngintip lagi dari pintu kamar hotel kan, siapa nih gitu. Udah Mah kan berarti suamiku gitu kan, asumsiku seperti itu. Aku buka nggak ada orang, aku tutup lagi. Terus aku lihat, karena aku sama suamiku sharing location mas, jadi dari email ya, sharing location dari email. Jadi aku tahu suamiku tuh sampai mana. Ternyata memang suamiku masih dalam perjalanan. Akhirnya tuh aku niatnya tadi mau mandi, akhirnya mau mandi, aku langsung ganti baju, aku langsung turun. Ketika suamiku datang, naik bareng, tak suruh naik duluan, terus dia naik, aku muter lagi. Bareng-bareng? Enggak, sendirian. Oh, sendirian. Lagi. Tapi kali ini karena aku udah takut ya mas, udahlah aku random, nggak usah dari lantai 25. Dari sampai satu lantai 25 udah beberapa lantai aja gitu. Jadi itu ngeceknya buka kamar gitu, ya kondisinya. Iya. Ngecek kalau randomly cek kamar, iya buka kamar sampai dilihat dalamnya preparation udah bener apa belum, gitu. Sampling gitu loh mas. Sampling. Kalau yang muterin itu kan karena apar di setiap lantai, jadinya dicek. Gitu. Nah pada saat itu terjadi lagi hal yang sama, tapi nggak sampai papasan, saya kabur duluan. Suster itu lagi? Iya. Suster itu lagi. Setelah lihat tag itu saya langsung putar balik. Lihat dari depan? Iya. Lihat dari depan. Pandangan susternya kemana? Kosong pokoknya, ke arah saya, tapi ya nggak ngerti ya ngeliat ke saya apa bukan, tapi ke depan, pandangannya ke depan, karena kan papasan ya. Pandangannya ke arah saya, tapi kosong. Jalannya normal? Normal mas, lihatku sih normal ya. Karena aku udah tek gitu kan, lihatnya muka nggak langsung gitu langsung. Kan banyak rumor yang suster gepeng lah atau lah enggak ada, kalau suster gepeng Surabaya. Oh, iya. Karena nggak ada suster gepeng mas. Suster ngepot kalau di sana. Itu. Tapi kejadian seperti itu tidak berhenti di situ saja. Jadi waktu itu aku juga ngekos kan. Awalnya tuh aku laju mas dari Jogja Solo. Oh, kejadian peka dengan hal-hal gitu ya? Awalnya tuh aku laju Jogja Solo. Lama-lama dikasih tahu, maksudnya suamiku juga mikir kan, laju kan capek gini. Akhirnya cari kos dapat di daerah Solo juga. Di kos itu suasananya memang kalau orang Jawa bilang singup. Apa ya kalau bahasa Indonesianya singup itu apa ya? Bahasa Indonesianya bahasa Maduranya singup creepy. Oke. Mantap Anda. Bahasa Madura. Oke. Serem lah, serem. Iya, serem. Serem sih enggak, cuman kayak suasana itu lembab. Nggak enak gitu ya. Terus pagarnya tuh banyak pepohonan pisang, bener-bener kebun yang luas tapi isinya pohon pisang. Sananya juga, sininya sih langsung. Nah, itu ngekos di tengah hutan Enggak. Kebetulan enggak, cuman karena aku tuh suka suasana asri gitu lingkungannya. Ya, betul sekali. Nah, pada saat itu aku pulang kos, kan ada keset di depan kos. Keset yang biasa, keset yang welcome. Bukan, kalau welcome kan biasanya pakai ijuk ya, ijuk. Enggak, ini kain yang kayak karpet tapi yang tipis itu. Nah, aku masuk itu tidak ada apapun ketika aku masuk, kan otomatis masuk
kos itu kan aku akan ada jeda berhenti, nyari kunci, buka pintu, ya kan? Aku keset ngelepas sepatu di depan, aku keset, baru aku masuk. Di situ tidak ada apapun. Itu tidak ada apapun ketika aku masuk. Aku masuk, udah aku buka pintu, aku masuk, aku langsung kamar mandi. Kebiasaan kalau misalnya habis dari luar pasti cuci kaki, cuci tangan, kayak gitu kan. Ketika aku masuk ke kamar mandi, ada keset lagi ya kamar mandi. Itu juga tidak ada apa-apa. Terus aku masuk ke kamar mandi, normal, tidak terjadi apapun. Aku mandi, aku cuci kaki, aku cuci tangan, aku bersihin muka. Aku keluar dari kamar mandi, aku keset, aku injek keset, ya karena kan habis kena basah kan. Keset, di lantai itu ada belatung. Banyak. Ya banyaknya nggak sampai 3 kilo enggak, tapi lebih dari 20. Kalau 3 kilo dijual ya? Iya, buat makan burung. Terus 20 lebih lah. Aku berpikir logis, aduh, ada bangkai nih, gitu kan. Pikir kan gitu kan, ada bangkai nih. Dan itu di dalam kamar. Aku masih ngeliat ke langit-langit. Langit-langitnya itu pakai plafon? Pakai plafon. Kalau Ya. pakai plafon kan nggak mungkin turun. Iya, aku pikir bolong kan mas, jadi aku lihat ke atas, enggak normal-normal aja gitu kan. Oh, aku tuh pikir tempat sampah. Karena di depan kamar mandi itu, tapi seberang ya, jadi di sudut, jadi sini kamar mandi, sudut sudut ruangan itu aku taruh tempat sampah di situ. Tapi sebenarnya tempat sampahnya tempat sampah kering sih, jadi kayak buat tisu, kayak kertas gitu. Kalau yang bekas makanan sih nggak buang di situ gitu. Cuman kan namanya kecurigaan, yang namanya belatung ini kan pasti ada lalatnya, berarti ada buyak busuk, berarti ada bangkainya, logikanya kan seperti itu. Sudah dicek di bawah tempat tidur? Semua akhirnya malam itu aku bongkar lah semuanya, dan aku tidak menemukan sumbernya. Nggak ada bangkai, kan nggak kucing, nggak ada bau. Nggak ada bau bangkai? Nggak ada bau sampah yang misalnya menahun gitu ya, nggak ada juga. Bawah tempat tidur sampai tempat tidurnya aku berdiriin, aku cek, nggak ada, semuanya aman. Akhirnya aku sapu lanjut sampai depan, sampai keluar. Dibuang itu. Ketika aku nyapu di depan pintu kamar, ngelewatin keset yang tadi waktu aku masuk, lewatin dong ya. Keset yang pintu depan? Buka ini, aku buang ini belatungnya, aku sapu. Aku sambil berpikir gini, wah ini kalau sumbernya belum ketemu, berarti besok bakalan ada lagi, ya dong. Kalau sumbernya belum ketemu kan pasti akan ada Iya, lagi kan. Belatung itu beranak pinak, dia Iya. punya keluarga juga. Iya, kasihan ya mas ya. Terus habis itu, ketika aku nyapu, sambil mikir gitu, aku nyapu set di karpet, kebetulan karpetnya tuh warnanya creamy. Kesetnya tuh warnanya creamy. Ketika aku sapu gini, di situ itu ada seonggok bulu hitam, warnanya hitam. Burung? Bukan. Jadi dia tuh tergeletak di keset itu, bulunya menghadap ke atas gini loh. Kayak misalnya ini nih, bulu gini nih. Nah, ini tergeletak di keset, terus ada bulu-bulunya hitam. Oh, kayak kulit itu? Kayak kulit. Bulunya kayak bulu tikus? Lebih Hitam lagi? bukan, lebih, kalau bulu tikus kan nggak panjang-panjang ya. Ini agak lebih panjang dikit kalau dari bulu tikus. Nah, aku kan terus penasaran ya, ini apa? Tadi kan nggak ada. Ketika aku sapu, terus akhirnya bener-bener aku mengingat, tadi aku masuk nggak ada apa-apa, karena itu posisinya bener-bener di tengah mas, dan kesetnya itu kan warnanya creamy. Kalau itu warna hitam, pasti kan kelihatan ketika aku masuk datang. Aku tuh sampai ini apa ya? Akhirnya aku lanjutin dulu belakangnya, tak masuk lagi karena belatung itu ada yang masih hidup, ada yang udah mati, ada yang masih hidup. Sapu, udah ke depan. Aku akhirnya nongkrongin si item-item ini tadi. Belatungnya tadi Sudah dibuang kemana? Buang ke depan kamar aja. Ke depan kamar kan kebetulan ada terasnya, terus ada kayak rumput-rumput gitulah, tanah gitu, buang situ aja. Terus aku lihat ini apa, akhirnya aku ambil sapu lidi yang buat iniin kasur itu loh mas, yang buat bersihin kasur, aku potek, tak giniin, balik kan, kulit apanya saya nggak tahu. Hewan Pasti, nggak mungkin kulit manusia mas, bentuknya berbulu hitam gitu. Iya, kalau kulit durian juga lanjut-lanjut kan? Iya, Nggak mungkin juga. Iya benar. Tapi biar nggak tegang ya mas, biar nggak horor, soalnya di sini horor. Aku tegangan soalnya. Oke, baiklah.
Aku buka, terus kulit, akhirnya aku foto. Kirim suamiku. Pak, ini apa ya? Mas, aku sakit kepala, Mas. Karena? Gak tahu ini sekarang aku sakit kepala. Oh iya. Oke. Mau minum obat dulu? Enggak usah. Atau Aman. lapar makan dulu? Aman. Buka kulit, aku foto, aku kirim suamiku. Apa ini, Mah? Nah, aku nanya, kamu balik nanya gitu kan. Enggak, sebentar. Tekstur kulit itu bulu tikus itu kan lembut-lembut gitu kan warnanya. Aku nggak megang, Mas. Enggak, warnanya kan kelihatan, warnanya dia agak abu-abu. Ini hitam, pekat. Kalau misalkan kulit burung, bulunya kan besar-besar. Jadi Mas tahu babat sapi. Nah, itu setebel itu tapi agak lebih tebel lagi dan berbulu hitam pekat. Gedenya segini nih. Masih ada kayak fotonya? Insya Allah masih ada. Oke, nanti kita tampilin ya. Ini segini lah, bulu ini segini. Kalau tikus, Mas, nggak segede inilah. Pikirku ya. Dan itu tebel, Mas. Kayak babat itu kan tebel kan? Itu lebih tebel lagi dari babat. Oh, berarti lapisan kulitnya tebel. Kalau babat yang udah dimasak ya, ini perbandinganku adalah babat yang sudah dimasak di warung-warung. Yang dimasak berapa jam kan beda-beda itu. Yes, pokoknya yang dimasak ideal untuk dijual di warung, Mas. Oke. Tolong. Iya. Oke. Jadi lebih tebal dari itu. Kayak babat gitu. Cuman aku berusaha untuk berpikir secara logika. Mungkin habis ada pertengkaran hewan A dan hewan B gitu kan ya, Mas ya. Aku buang sama kesetnya, Mas. Terus sama kesetnya? Jadi aku ambil kesetnya, buang sama kesetnya. Aku buang sama kesetnya. Ke tempat sampah atau Iya. ke kamar sebelah enggak? Ke tempat sampah lah. Tempat sampah. Tempat sampah. Karena kebetulan tetanggaku tuh cuma 1, 2, 3, 4 dari 9 kamar, 4 kamar aja. Ya, aku lupakan itu karena aku berpikir sangat logis dan aku menunggu besok pagi akan ada belatung lagi. Tapi tetap nggak masuk akal kan itu kulit apa? Iya, pasti nggak masuk akal. Maksudnya aku belum tahu. Belum tahu. Bisa saja masuk akal, tapi kan aku tidak mau memikirkan itu sehingga ya sudahlah gitu. Karena kondisi udah capek juga, pulang kerja besok harus kerja lagi. Aku tidur tidak ada terjadi apa-apa. Pagi hari aku ngecek tuh di kamar mandi lagi dong, atau seputaran itu nggak ada, bersih, nggak ada belatung. Logika aku tadi ya, kita kembali ke logika berpikir belum ketemu sumbernya, ada belatung, logikanya pasti akan ada lagi belatungnya. Tapi itu nggak ada pagi itu. Ya sudah, aku mandi, aku pikir kali nanti malam ada lagi, karena mungkin belum berproduksi sekarang. Kayak gitu kali ya. Ke kantor nggak ada kejadian apa-apa, biasa aja. Pulang ke rumah, pulang ke kosnya, nggak ada belatung, bersih. Ya. Tapi aku tidur jam 9:30 tepat. Bukan tidur sih sebenarnya, on the way tidur. Rebahan gitu sambil main Bobo ayam. Iya, bobo ayam, bobo cantik. Dan aku masih ingat banget posisi tidurku tuh miring ke kanan. Ini kasur, ini pintu masuk kosku, kamar kosku. Oh, dekat sama kasur. Jaraknya sekitar 1 meteran lah dari pintu. Tapi pintu itu di sisi kepalaku. Belum merem 100% on the way. Kadang-kadang kalau tidur tuh membayangkan apapun yang ingin aku bayangkan yang indah-indah. Oh gitu. Tetangga kosku seberang itu bapak-bapak udah berumur mungkin sekitar 50 tahun. Orangnya gempal, gede, tinggi. Aku kalau manggil babe. Aku suamiku, teman-teman kos itu manggil beliau itu babe. Beliau jurnalis juga. Nah, si babe itu sendiri, ngawasi itu sendiri. Kadang-kadang anaknya suka datang. Nah, ketika aku tidur itu, dan itu posisi kamar sudah aku kunci. Aku setengah tidur on the way tidur itu tadi. Aku tahu persis ada yang buka pintu kamarku, dan itu laki-laki. Bukanya itu kedengeran suaranya? Tidak, tapi ada proses membuka. Seolah-olah dia ada di dimensi yang lain,
tapi posisinya sama dan sedang membuka pintu kamarku. Sehingga mungkin secara kasat mata orang melihat kamar itu tetap ketutup. Tapi di dalam on the way tidurku itu tadi, itu membuka. Mimpi bukan? Bukan mimpi. Kalau orang tak ceritain, rata-rata bilang tindian. Tapi yang kalau misalnya orang menjawab bilang tindian terus Iya, kalau gitu. orang sudah bilang rep-rep. Nggak ngerti mas rep-rep. Iya lah, pokoknya ketinggian sesuatu lah. Ya oke. Ya gitu loh. Terus aku, ini siapa? Dalam bentuk tidurku menghadap, posisi berbaringku menghadap ke pintu itu, aku sambil merem dan aku bertanya siapa? Kayak seolah-olah aku masuk ke dalam sebuah dimensi yang bukan dimensi manusia kita gitu. Seolah-olah seperti itu. Ya aku bisa menggambarkannya mudah dengan cara seperti itu ya. Ketika dia masuk, sosoknya adalah sosok babi. Sosok tetangga kos itu tadi. Terus aku bilang, dia itu datangnya sambil senyum-senyum genit. Om gini. Iya, gitu. Kayak gitu-gitu ya. Loh Be, aku berinteraksi di situ. Loh Be, ngapain masuk kamar saya? Dia cuma senyum-senyum aja. Terus duduk kan aku tidurnya nggak minggir banget kan, agak ke tengah kan kasurnya. Jadi orang duduk itu masih bisa di kasur itu. Dia duduk di kasur itu pas di lutut, posisi lutut aku. Duduk, dia sambil mencoba mengelus pahaku. Dia ngapain? Dia tetap melakukan itu dan senyum, tetap dengan wajah genitnya. Waktu penolakan ngapain itu berhasil megang dia nggak bisa. Aku nggak kerasa megang dia. Nembus gitu aja. Aku atau gimana? Pokoknya intinya aku ngapain, tapi dia tetap posisinya tetap ngelus gitu loh mas. Dan itu kerasa halusannya. Terus habis itu aku kayak akhirnya merasakan seperti yang orang-orang kenal dengan peristiwa tindian rep-rep itu tadi. Kayak ada penolakan yang, wih apa sih gitu loh. Tapi ini bukan, aku nggak tindian. Kalau tindian kan orang biasanya peredaran darah dan sebagainya gitu. Tapi ini kayak aku tuh ada di dalam sebuah dimensi yang sebenarnya aku tidak bisa di situ, tidak bisa berada di situ. Aku hanya bisa menyaksikan. Jadi soalnya tuh kayak aku melihat diriku sedang akan menerima sebuah pelecehan seksual gitu. Dan aku mencoba membela diri tapi nggak bisa karena sosok ini bukan ada di duniaku gitu. Oh gitu. Maksudnya bisa nangkep yang aku maksud. Paham sih. Aku akhirnya alhamdulillah di situ aku punya kesadaran untuk istighfar. Ketika aku nyebut istighfar, astagfirullahaladzim, hilang. Oh langsung hilang. Padahal cuma gitu aja. Belum dikeluarin ayat kursi yang Iya, padahal gitu ya. Tapi posisi tetap tidur mas. Gak yang langsung loncat dia. Gak langsung yang bangun terengah-engah gitu enggak. Posisiku tetap tidur. Dan aku tahu dia sudah pergi, aku tetap tidur. Aku tidak bangun yang kayak orang terengah-engah capek yang kalau misalnya orang mimpi buruk enggak. Terus tidur. Aku bangun pagi dan masih ingat peristiwa itu dengan detail. Sampai sekarang aku ceritain. Itu hari pertama. Malam kedua. Masih ingat senyum genitnya juga? Masih. Masih. Rasanya aku tuh ngaplok meneng. Kalau orang Surabaya bilang tolong aploki. Jadi ketika pagi ketemu sama orang itu tuh rasanya pengen aku kaplokin gitu. Padahal dia nggak ngomong ngapain. Tapi aku tanya mas. Oh tanya, sempat tanya. Loh Beb, tadi malam kemana nggak kelihatan? Kok aku baru pulang. Ya aku nggak cerita. Tadi malam kamarku nggak gitu. Pakai lus-lus nggak? Enggak. Enak enggak juga. Malam kedua di kantor nggak ada kejadian apapun. Pulang malam kedua kejadian hal yang sama dengan beda sosok. Sosoknya ini adalah teman kantorku sendiri. Teman kantorku sendiri, sosoknya yang datang itu teman kantorku sendiri. Yang kedua ini duduknya lebih dekat. Kalau tadi di sisi lutut, yang ini di sisi pinggul, paha ke pinggul gitu. Duduknya agak nyamping gini lah, ya kayak gini, terus ada tubuhku di situ. Posisinya aku tidak miring, tidurnya pada saat malam itu terlentang. Pada saat itu dia hanya memandangiku
dengan nggak senyum genit, enggak, cuman dia melihat aku gitu, tapi kayak mau mendekat ya, kayak orang mau nyium. Oh gitu. Kayak orang mau nyium. Dia ngatur strategi mendekat perlahan. Nah, gitu iya ya. betul, Nah, seperti itu. strategi busuk gitu kan. Kejadiannya sama persis sama yang pertama, sama persis. Aku istighfar lagi dan itu hilang. Oh, langsung hilang. Itu langsung hilang. Aku pokoknya ngalamin kayak gitu 4 kali berturut-turut, Mas. 4 malam berturut-turut. Dengan orang yang berbeda. Yang ketiga dengan orang berbeda lagi. Yang serem ini yang terakhir. Yang membuat aku benar-benar tersadar bahwa ini enggak nyata, ini makhluk enggak nyata. Maksudnya ini bukan mimpi, tapi ini juga bukan manusia. Gitu. Aku memendam cerita ini. Enggak, aku nggak cerita ke siapa-siapa. Belum pada saat itu belum cerita ke siapa-siapa. Oke, ini spesial. Suamiku pasti ya. Terus malam keempat yang terakhir itu, jadi minggu-minggu itu ya, jadi sudah ada kejadian itu. Memang teman masa kecil saya, mantan mungkin ya, bisa dibilang mantan pacar saya itu ngubungin saya lagi. It's been 20 years kita nggak pernah kontak, nggak pernah ketemu, dan aku nggak tahu dia di mana. Tiba-tiba kita bisa bersilaturahim lagi gitu. Dan aku tahu beliau itu dulu merbot masjid. Soleh lah ya, laki-laki yang soleh. Iya kan, nggak mungkin soleh. Iya. Laki-laki soleh. Oke, lanjut. Terus habis itu ya kita kontak lagi, say hi, silaturahmi biasa. Kebetulan aku juga sudah punya suami dan dia juga sudah menikah, jadi hanya silaturahmi biasa, tidak ada tambahan-tambahan lainnya. Di malam keempat, sosok yang datang itu sosok mantan saya itu. Di malam keempat, otomatis aku kaget karena posisi dia di Sumatera, di salah satu wilayah di Sumatera agak ke utara. Dia masuk, aku kaget, aku menyebut namanya, lo mas A, ngapain di sini? Arif yang bukan Arif, bukan. Namanya aku juga A bukan itu marbot juga. Oke. Kalau marbot mas nggak di sini dong, udah azan, Iya. ya kan? Jadi mas A kok di sini? Dia bener-bener wajahnya tuh mirip mas, senyumnya, lesung pipitnya, semuanya tuh sama. Dia cuma senyum dan lebih agresif dibanding malam-malam sebelumnya yang sosok-sosok yang lain. Aku tersadar karena nggak mungkin Mas A ini melakukan hal itu, karena dia marbot masjid itu tadi kan. Asumsi aku kan dia soleh ya kan, nggak mungkin melakukan pelecehan seksual gitu kan. Nggak mungkin. Aku di dalam situasi itu, ini bukan manusia. Tapi ganteng orang. Ganteng. Ini bukan manusia. Pasti mancing deh. Iya. Jadi kan agak seru kalau Ya, ganteng gitu ya, kan, gitu. biar dulu bentar. Oh gitu, pasti mancing deh. Nanti Pak Hara masa tanggung jawab loh mas. Terus habis itu dia mencoba untuk, nggak herannya empat sosok ini tidak pernah bersuara mas. Yang misalnya ngomong, iya aku ini enggak, hanya melempar senyum, menatap, ya kayak gitu. Termasuk si mas terakhir ini. Dan ketika dia terlihat agresif mendekati, itu aku terus tersadar, nggak mungkin ini bukan manusia. Ya Allah, ini bukan manusia ya Allah. Aku nggak mau, tapi itu mencoba terus. Lebih gencar dibandingkan yang lainnya. Bener-bener yang kayak aku tuh, ya kayak mungkin kayak prosesnya kayak orang tindian gitu. Tapi enggak. Tapi tidak. Aku tahu aku tertidur, tapi aku duduk pada saat penolakan gitu. Kayak ya, yang kayak tadi, kayak aku di besi, aku bisa ngeliat tubuhku itu tertidur, dan aku berusaha untuk menghalau serangan rencana pelecehan seksual makhluk itu padaku. Di situ akhirnya aku istighfarnya nggak cuma sekali, bolak-balik. Oh, ditambah. Astagfirullahaladzim. Hilang. Dan aku akhirnya terbangun. Aku bener-bener bangun dari tidurku. Terus aku ngerasa di mana namanya, di hidungku ini ada cairan. Aku lap ini mas, mimisan. Darah, mimisan darah. Aku terus cari tisu, aku lap.
Mimisan. Aku Karena saking gantengnya makhluk. mungkin. Kayak di film-film kartun gitu langsung bisa. Bukan. Bukan. Terus akhirnya aku berpikir gini. Aku duduk sejenak, aku istighfar, aku ambil minum. Setelah aku lap mimisanku itu, aku ambil minum. Aku hanya berpikir, waktu itu suami udah tidur posisinya. Jadi aku telepon, aku WA, dia nggak nyaut kan. Terus aku berpikir, kok aneh ya, dari yang situasi kondisi ada kulit itu tadi. Iya. Terus ada belatung yang tidak kembali padahal tidak ketemu sumbernya. Terus 4 hari berturut-turut ini aku didatengin oleh sosok yang aku kenal dan dia mencoba untuk flirting aku. Dan yang terakhir ini adalah sosok yang memang aku sedang berkomunikasi tidak intens, hanya di say hi aja, terus ya gimana kabar dan sebagainya. Tiba-tiba sosok itu kok dimunculkan di dalam situasi yang sama dengan serangan-serangan yang lebih dahsyat dibandingkan sebelumnya. Terus sampai aku mengeluarkan mimisan dari ini, aku akhirnya keinget salah satu temanku di Surabaya. Jadi dulu waktu 2018 kan aku pernah kerja di Bali, terus ada penugasan di Surabaya. Nah, di Surabaya itu kan ada tim sales marketingnya kan. Salah satu timku itu kebetulan orang Surabaya. Beliau itu, aku tahu beliau itu, laki-laki itu sosoknya, beliau itu mendalami hal-hal seperti itu. Aku langsung chat dia, pasti belum tidur. Dia modelnya, karena kalau yang belum tidur jam, pada saat itu jam-jam 1, jam setengah 2 malam. Aku terbangun itu dengan duduk dan sebagainya itu sekitar jam 1, jam setengah 2 malam. Dia belum tidur. Mas, aku kirim fotoku, terus aku mengalami hal aneh. Akhirnya dia, apanya? Manggilnya Nyang. Apanya? Tak telepon dia. Di telepon dia. Aku ceritakan ke dia, konsultasi ya. Dia hanya bilang gini, pindah dari situ. Pindah dari situ. Kenapa kok aku bisa nangis? Aku sakit apa? Aku masih berpikir lagi sih. Aku sakit apa? Tiba-tiba mimisan, nggak ada panas matahari, nggak kecapean juga. Tiba-tiba bangun tidur gitu dengan habis mengalami kejadian yang panas itu tadi, mimisan gitu kan. Dia bilang, kayak gitu tuh ada energi. Kamu ada di dunia, kamu ada di dimensi yang berbeda, yang itu menguras banyak energi. Kalau kamu terusin di situ, kamu nggak bakalan keluar. Oh, nggak kuatnya secara fisik. Makanya tadi mimisan itu. Karena mungkin kamu merasa kamu tidak melakukan apapun, tapi tiba-tiba ada mimisan, itu kan sebuah pertanda energi yang terkuras gitu loh, mungkin gesekan energi. Aku masalahnya nggak mendalami hal seperti itu Mas, sehingga penjabaran temanku ini aku hanya bisa menangkap sampai di titik aku pernah dengar bahwa yang namanya makhluk gaib pun untuk menampakkan wujudnya kepada kita sebagai manusia itu juga perlu ilmu yang luar biasa. Oh gitu. Yang aku terima informasinya seperti itu. Nah, antara dimensi kita dengan dimensi mereka itu berbeda, yang nggak bisa ditempuh dengan naik bis. Kita bisa saja tiba-tiba terlempar di dimensinya gitu, tapi ya kayak orang masih kesurupan Mas. Orang habis kesurupan, disembuhin, lemes Mas. Kayak terkuras fisiknya. Iya, karena kalau orang kesurupan pasti teriak-teriak gitu. Ya, karena sebenarnya kalau kita teriak-teriak dalam kondisi yang normal, kita nggak kesurupan, kan fine. Saya mau teriak-teriak 2 jam, saya teriak-teriak dengan kondisi normal, tidak ada dimensi, tidak ke dimensi siapapun, tidak disurupin sama siapapun. Saya bete aja, sehat. Haus mungkin ya. Haus ya, tapi kan nggak lemas. Nah, kalau ya mungkin seperti itu yang aku analogikan, karena kan aku juga nggak mendalami dunia seperti itu ya. Akhirnya aku bilang sama suamiku, aku mau pindah kos. Suamiku pagi itu tuh langsung nelfon aku karena ngeliat kan, mah ini ceritain gini. Aku pindah kos. Dia cari kos. Hari itu aku izin nggak kerja, aku nyari kos. Baru dapat, aku bayar, malamnya aku pindah. Langsung. Malamnya aku pindah, setelah di kos baru, everything's fine. Nggak ada makhluk-makhluk.
mulai ngomong genit sampai ganteng dari nggak ada, aman. Aman. Nah, suamiku ini kan kerjanya muter-muter, maksudnya bukan, maksudnya dia mobile. Mobile. Dia waktu itu megang area Jawa Barat. Awalnya di area Jawa Tengah, terus habis itu dia dipindah ke area Jawa Barat. Tambah jauh kan, aku tambah LDM kan. Nah, setelah aku pindah pos dan everything's fine, ya sudah dia istilahnya mulai tega lah, bukan tega ya, mulai terbiasa. Bukan. Jadi tadinya tuh dia mau berangkat ke Jawa Barat dengan kondisi yang seperti itu, dia masih berat hati gitu. Tapi setelah aku pindah kos dan tidak ada permasalahan yang terjadi, dia ya wes aku tinggal ya, soalnya harus gini oke ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya dia ke Jawa Barat kan, muter selama 2 bulan itu di Jawa Barat. Setiap minggu aku nyusul ke Jawa Barat. Iya, jadi dari Solo. Nah, Jumat malam, waktu itu Jumat malam berangkat dari Tulang Sabtu Minggu libur. Terus naik bis. Seringnya naik bis karena dia di Jawa Barat, nggak selalu di Bandung. Jadi kan nggak ada kereta. Karena dia mobile. Waktu itu dia seringnya di Tasik, di Cianjur yang daerah-daerah kayak gitu. Jadi kan nggak mungkin aku naik kereta dari Solo gitu yang aku nggak tahu dia di mana. Akhirnya aku lebih mudah naik bis kan. Nah, pada saat itu salah satu teman di kantor aku itu lagi sakit. Posisinya masuk rumah sakit. Yang kami nggak tahu apa sakitnya. Cuma dia memang nggak pernah mengeluhkan sakit di bagian rahim. Dia masuk rumah sakit pada saat itu. Tidak ada kejadian apa-apa. Terus ketika akhirnya suamiku, jadi gini, suami aku itu dia mengiyakan untuk dimintain kantornya megang area Jawa Barat karena dia punya goal. Dia di challenge sama kantornya, dia tuh pengen pindah ke Lampung. Dia pengen ngajak aku pindah ke Lampung karena dia orang Lampung, Palembang aslinya. Dan dia ada rumah di situ. Nah, dia mau ngajak aku kita pulang aja. Oke. Nah, dia ngajuin ke kantornya mau pindah ke Lampung, nggak boleh. Dikasih challenge untuk megang, istilahnya ngembangin area Jawa Barat dulu. Kalau kamu berhasil pindah ke Lampung. Nah, on the way nih sudah oke nih, berhasil yang ditargetkan sama kantor kan. Nah, pada saat itu aku ngajuin resign dari kantorku dari hotelku yang ada mbak susternya itu. Suster yang nggak jelas jalan. Iya, suster yang jalan-jalan itu yang nyari pasien, bawa berkas rekam medisnya nggak tahu gitu kan. Terus aku ngajuin resign, aku mau pamit sama teman aku yang lagi sakit ini. Aku WA sama yang nungguin dia, aku mau ke rumah sakit, aku mau pamit, boleh nggak? Mama belum bisa, soalnya harus sama dokter, nggak boleh dijenguk dulu, diminta untuk istirahat. Oh ya oke. Tapi di WA bisa kok, masih sering buka handphone. Oke. Pada saat perjalanan aku itu mendekati akhir tahun ya mas ya. Pada saat perjalanan aku dari Solo ke waktu itu ke Tasik kalau nggak salah, ke Tasikmalaya. Aku WA dia udah dari ketika aku naik bis, dia balas ketika aku sudah mau sampai Tasik. Balas WA. Itu setengah malam. Aku WA-nya gini, aku pamit ya, hari ini aku last day. Aku tadinya mau jenguk kamu ke rumah sakit, tapi katanya kamu harus istirahat. Nanti balik dari Jawa Barat, aku ke Solo lagi. Pokoknya kamu harus udah sembuh. Nanti aku baliknya tanggal 28, insya Allah aku langsung ke sana dan aku mau ketemu kamu sudah sehat. Enggak, kamu sudah tidak di rumah sakit. Sorry, kalimat gitu. Kamu sudah tidak di rumah sakit lagi. Aku maunya ketemu sama kamu tidak di rumah sakit. Terus ya dia balesin, ya Allah sorry ya, iya aku mau disuruh istirahat, bener ya, besok tanggal 28 ketemu ya, amin, mudah-mudahan aku udah nggak di rumah sakit lagi. Udah dibalas, oke. See you. Udah selesai. Aku nggak tahu itu sebuah kayak ada yang bisikin mas di aku, kayak ada yang ngomong, tapi bukan yang bisikin kayak bukan yang itu, bukan. Jadi kayak ada bisikan yang ngomong, iya kamu nanti bakalan ketemu dia di tanggal 28, tapi dia sudah tidak ada.
dan it happened. Tidak ada itu. Sudah meninggal. Meninggal. Dan it happened. Itu Terjadi di saat itu juga. Iya. Dah. Aku datang di acara pemakamannya dia. Udah selesai sampai ke pemakaman. Dia punya anak umur 9 tahun, laki-laki sendiri, dan dia sudah divorce sama mantan suaminya. Mantan suaminya tidak bertanggung jawab, sehingga anak ini kan hidup ya, ikut sama kakaknya almarhum. Aku balik ke kosku lagi. Baraku masih ada di kos meskipun aku sudah tidak kerja lagi di situ. Baraku masih ada di kos yang baru. Karena aku pindahin, aku pulangin ke Jogja karena sisa kosku masih banyak. Terus aku kan mau rencana sama suamiku bentar lagi pindah ke Lampung. Jadi sekalian aja daripada aku angkutin ke Jogja terus nanti aku angkutin ke Lampung gitu kan. Setelah pemakaman itu aku pulang ke kos. Suamiku kerja di Semarang. Dia sudah biasanya sebulan sekali itu dia monthly report gitu untuk di kantor head office itu di Semarang. Setelah aku pulang ke kos sendirian, masih di kamar sendirian. Bau bunga melati dan apa sih mas, parfum yang kalau misalnya orang meninggal itu suka ditaruh di atas makamnya, minyak apa serimpi atau ya, bau yang kayak gitu ya. Bukan nyong yang menyang gitu, bukan ya kayak tapi serimpi agak bau wangi, tapi bukan wangi yang nyong itu, bukan. Yang dikasih di makamnya almarhumah temen aku. Bau itu ada. Aku cuman duduk, habis itu aku ngambil wudhu, mau sholat maghrib pada tadi. Terus agak solehan nih pada saat itu, ngaji ya kan, baca ayat ya sampai nunggu isya rencananya. Bukan istighfar lagi ya? Enggak, baca surat al-Waqiah itu ditekuni soalnya mas, lagi nazar, permintaannya bisa banyak. Lagi kemaruk pada saat itu. Kan bisa aja istighfar dipanjangin terus. Iya, tetap ada zikirnya setelah itu, terus habis itu baca al-Waqiah karena lagi ada keinginan yang besar itu tadi. Ketika rencananya terus nunggu isya gitu mas, langsung sholat isya gitu. Ketika aku belum selesai baca al-Waqiah, kan aku sholatnya di bawah itu mas. Jadi ini kasur kosku kan panjang tuh. Nah, aku sholatnya di sebelah sini. Di lantainya. Di lantainya. Jadi ini kasur nih, sini kasur nih. Aku sholat di sini di lantainya. Nah, ketika aku baca, kita ngeliat sini nih, kita masih bisa lihat sana. Ekor mata bisa melihat jelalatan. Iya. Aku tuh duduk di situ. Di sebelahnya. Dengan posisi madep ke pintu kamar. Jadi aku tuh sholatnya membelakangi pintu kamar. Oh, dia ngadep sana. Jadi dia bener-bener duduk di sebelah sini manusia. Dengan pakaian? Bajunya batik kayak daster gitu. Bajunya kayak daster lah, daster aja ibu mak-mak gitu. Standar kayak di rumah gitu kan. Aku ngucap. Kenapa? Ada apa? Dia nggak ngomong suara mas, nggak ngomong kalau kita lagi lagi ngerumpi sama temen gini loh gitu kan. Dia diam, tapi aku tahu apa yang dia sampaikan. Merinding. Oh, semacam kontak gitu. Dia cuma minta gini, tolong ya, aku didoain, kasih tahu sama teman-teman yang lain, aku minta Al-Fatihahnya. Al-Quran tuh nggak tutup tak. Padahal niat mau sholat bisa kan, aku buka, bukan aku keluar pos, tutup pintu. Kalau kami kita, aku langsung telepon temanku di kantor yang juga temennya dia, timnya dia sebenarnya temen yang di malam kedua ngedatengin aku sosoknya.
Jadi kan malam kedua waktu aku didatengin laki-laki itu adalah temanku kantor. Nah, aku langsung telepon temanku itu. Kamu di mana? Aku sambil gemeter. Kamu di mana? Aku lagi di waktu di Klaten. Aku lagi di Klaten. Kenapa? Kamu kenapa? Kamu sini toh. Kamu sini. Ada yang mau tak sampein. Ada yang mau tak sampein karena itu amanah ya. Maksudnya aku nggak ngerti itu beneran terjadi. Itu apa ya? Bener-bener maksudnya dia itu atau apa aku nggak ngerti. Tapi yang banyak hal gitu kan. Yang aku tangkap itu ya yang aku sampein itu. Apa? Tentang apa? Terus kamu bisa kesini nggak? Ya bisa tapi nanti jam 12. Ya jam 12. Nah itu. Waktu itu masih jam? Ya belum jam 7, jam 7 lah mungkin. Karena belum azan Isya. Karena aku lagi nunggu azan Isya. Nunggu Isya kan. Temanku nggak bisa, aku telepon suami. Dia marah, kenapa? Kamu bisa kesini nggak? Kenapa? Bisa kesini nggak? Aku takut, aku ceritain, aku takut, aku bingung, aku nggak ngerti aku harus gimana, tapi aku benar-benar takut. Terus dia nenangin aku, tenang dulu mah, iya nanti aku ke situ, tenang dulu. Ada apa? Aku ceritain sama suamiku. Gini. Ya wes, sekarang kamu tunggu aja di situ. Nggak, berani ini aku nggak mau tunggu di situ. Aku nggak ngerti dia masih ada di situ apa enggak. Pokoknya setelah aku menangkap apa yang dia mau, aku langsung coba, kalau mau kenal langsung keluar kamar, aku tutup kamar. Terus mau disamperin di mana? Terus aku nyebutin salah satu coffee shop dekat situ. Aku tungguin di sini. Dia tutup jam 12. Pokoknya kamu kesini ya. Ya wis, aku tak siap-siap aku kesini. Kamu sama itu. Cuman kan aku nggak mungkin keluar dengan pakaian yang pakai celana pendek, pakai daster ke kafe itu kan aku nggak mungkin ya. Masih berpikir fashion saya. Oke. Tapi aku masuk kamar lagi juga khawatir gitu. Ada rasa. Ada yang pakai daster. Iya. Tapi akhirnya bismillah lah. Aku buka, sosok itu tidak ada. Sudah tidak ada. Tapi wangi itu masih ada. Akhirnya aku sambil pakai baju, aku sambil ngomong nyebutin nama teman gue tadi. Ya aku udah tahu maksudmu ini toh, nanti aku bilang sama teman-teman, iya aku doain kamu yang tenang di sana, kamu nggak usah mikirin. Aku nyebutin nama anaknya, dia udah oke, dia udah sama kakakmu, semuanya baik-baik aja. Wangi itu masih ada. Terus aku udah pakai baju dan sebagainya, terus aku tarik nafas, terus aku bilang gini, udah ya, aku udah tahu maksudmu, bener apa enggak maksudmu. Yang aku tangkap kamu minta aku untuk selalu doain kamu, selalu kirim doa sama kamu, dan aku akan ngasih tahu sama teman-teman yang aku bisa reach untuk ikut mendoain kamu nggak perlu khawatir, urusan kamu di dunia sudah selesai, kamu tenang aja. Seketika bau itu hilang langsung gitu tiba-tiba? Ya, sudah tidak tercium lagi. Aneh juga ya. Kan nggak ada bau langsung tiba-tiba hilang. Itu langsung hilang. Kayak misalnya kamu pakai parfum Giorgio Armani yang baunya harga 1,5 juta, yang baunya ketika kamu lewat, tapi ketika kamu sudah hilang dari pandangan dan jangkauan, bau itu sudah tidak ada. Ya kan? Kecuali seperti kamu juga. Aku terus, berarti aku berasumsi ya sudah sesuai yang aku tangkap, yang aku sampaikan tadi adalah sama seperti apa yang dia maksudkan kamu. Ya udah, aku tutupin rumah, kalau kunci, aku ke coffee shop sambil ngopi, sambil laptopan, sambil nunggu suami kita terus sampai mana. Ketika suami datang, aku terus suami, aku nangis. Aku bener-bener ini aja, sebenarnya aku pengen nangis, cuman aku tahan. Ya suamiku sih dengan santainya menanggapi, ya udah dia bilang pakai. Ya iya dia bilang pakai. Dan temanku tadi yang kabarin, dia nggak bisa ketemu. Dia pas waktu nyusul, kamu masih di situ nggak? Aku susul. Nggak usah. Kafenya juga udah mau, coffee shopnya juga udah mau tutup. Nah, ini aku udah sama suamiku. Tapi mungkin dia curious ya. Si teman aku ini curious ada apa? Aku telepon ya. Aku sampai dia. Dia serius. Jadi cara kamu percaya sama aku apa enggak? Aku ini juga nggak mau cerita bahwa bukan berarti ketika aku seperti ini terus aku menyampaikan bahwa aku bisa lihat loh, aku bisa berkomunikasi loh, bukan seperti itu. Tapi ini real yang aku rasa, yang aku alami gitu.
yang dimulai dari usia 30 tadi kan. Aku sih tidak bercerita itu sama dia bahwa aku gini-gini, enggak. Yang aku ceritakan hanya poin kejadian almarhumah temen aku itu, yang aku temui itu. Udah aku sesek. Terus ya terserah kamu mau percaya apa enggak, tapi ini yang aku ceritakan sama kamu adalah memang yang real aku alami, aku enggak buatmu. Kalau aku hanya mau mencari sebuah pengakuan dari kamu, ya aku nggak perlu cerita hal yang sama dong sama suamiku, ya kan? Kalau misalnya kita hanya ingin minta pengakuan dari orang luar, kenapa nggak perlu cerita hal yang sama dari suamiku? Aku ceritain hal yang sama, memang itu yang terjadi. Terus habis itu, ya gini aja lah, terlepas dari kamu percaya atau tidak. Wajar kan kita mendoakan orang yang sudah nggak ada. Iya, hal yang wajar banget gitu. Itu aja poinnya. Kalau memang kamu nggak percaya, nggak, aku percaya kok. Aku percaya. Ya syukur kalau kamu percaya. Nah, selesai di situ, nggak sampai di situ aja ya. Banyak hal-hal yang agak. Kalau misalkan yang benar-benar real ketemu gitu, melihat gitu. Karena aku nggak mau, Mas. Oh gitu. Aku nggak mau. Misalkan nih di jalan tiba-tiba, kalau gitu iya, santai sih ya, nggak di jalan sih. Makanya ini kisah ini masih berlanjut, pengalamannya masih panjang. Nah, kepingan cerita misteri itu kan dimulai dari awal itu terus. Jadi terus setelah itu sudah kehidupan seperti biasa. Akhirnya aku sama suami aku pindah ke Lampung. Ternyata di Lampung itu papa mertua aku sakit, beberapa kali masuk rumah sakit. Terus pada saat papa masuk rumah sakit yang terakhir, itu suami aku lagi seperti yang dijanjikan sama kantornya bahwa dia boleh pindah ke Lampung. Akhirnya dia megang untuk area Sumbaksau, Sumatera bagian selatan. Pada saat itu dia lagi muterin Sumatera. Aku sendirian di Lampung sama anak-anak. Habis itu bapak itu kritis. Bapaknya dia posisi kritis. Kita beda rumah sih. Jadi bapak itu tinggalnya di Bandar Jaya. Di Lampung tuh ada namanya daerah Bandar Jaya. Kami tinggalnya di Bandar Lampung, di ibu kotanya Lampung. Dari Bandar Lampung ke Bandar Jaya itu butuh waktu 2 jam. Aku dikabarin kalau papa mertua aku kritis. Akhirnya aku kesana karena suami masih di Jambi pada saat itu. Aku yang kesana, aku yang nungguin rumah sakit dengan kondisi papa yang kritis kan masih bisa komunikasi. Gimana ya? Katanya sih kondisinya menurun, bukan kritis, menurun. Kan masih bisa komunikasi, masih bisa say hi gitu, santai gitu, lalu gitu. Nah, aku nungguin, aku ngabarin sama suamiku, kamu pulang. Pokoknya kamu pulang. Nah itu suami aku pulang sama adiknya, sama adik ipar. Dia dijamin sama adik ipar. Terus sama adik ipar pulang sampai Lampung itu. Jadi pesawat dari Jambi ke Lampung itu ke Jakarta dulu, Mas. Jadi dia dari Jambi ke Jakarta, transit, terus Jakarta ke Lampung. Dia nggak lama perjalanan. Pesawatnya tuh nggak ada yang direct Jambi Lampung, itu nggak ada. Pokoknya dia sampai di rumah sakit itu jam 8:30 malam. Dan dia, karena rumah sakit itu juga rumah sakit yang karena daerah pelosok. Rumah sakitnya ini fasilitasnya nggak oke lah, nggak kayak rumah sakit yang di kota-kota besar gitu kan. Nah, akhirnya suamiku ini dengan niat baik memindahkan papa mertuaku ke rumah sakit yang jauh lebih baik, pelayanannya segala macam di Bandar Lampung. Lagi pada saat itu aku kan nunggu di luar, suamiku yang masuk karena kan nggak boleh masuk, nggak boleh bareng. Aku nunggu di luar tuh bener-bener di luar rumah sakit sambil rokokan gitu kan, karena kondisi lelah, pusing, stres gitu kan. Terus habis itu suamiku keluar lagi, dia bilang pindah aja lah. Ketika dia bilang pindah aja lah, aku duduk di bangku rumah sakit itu yang kayak bangku nunggu bis gitu kan, bangku ruang tunggu itu. Tapi ini di luar, sisi luar rumah sakit, jadi ngeliatnya langsung halaman depan rumah sakit. Ada yang bisikin lagi, tapi bukan yang bisikin yang shh tadi. Itu sering terjadi seperti suaranya cowok atau cewek? Aku nggak bisa mendeskripsikan itu laki-laki karena nggak kedengaran di telinga. Iya. Tiba-tiba tahu aja.
Terus aku habis itu manggil suami aku raih tangannya, aku bilang, Pak, jangan. Kenapa? Nanti kalau ya aku bukan mendahului kuasa Tuhan, aku nggak ngerti apa yang aku alami ini. Dan aku tuh kayak merasa bahwa aku nggak ngerti apa yang aku alami selama beberapa waktu ini dengan hal-hal yang seperti ini, yang aku nggak mau dan aku nggak ingin. Aku nggak ngerti, Pak. Aku bukan mendahului kuasa Allah. Tapi nanti Papa nggak ada. Aku bilang gitu sama suamiku. Bisikannya bilang gitu. Kalau dipindah, terus suami aku bingung sih, sempat bingung gitu. Cuman dia berpikir logis, di sana kan rumah sakitnya lebih bagus. Gitu. Ya udah, kamu coba tanya Papa aja. Dan yang pastinya Papa. Dia masuk, kayak mau apa? Tak tahu informasinya dari suami aku. Dia ngomong, Papa mau nggak aku pindah ke rumah sakit di Bandar Lampung yang lebih bagus rumah sakitnya, sehingga pelayanannya Papa, penanganannya Papa lebih bagus, lebih efektif. Papa kuat juga. Dia ngasih sama Mama. Papa itu masih seperti itu. Karena Pak suami aku ini punya mama tiri. Karena aku tahu kondisi yang, dan aku percaya kondisi bisikan yang nggak ada suara itu. Tadinya yang mau masuk ambulans itu mama tiri, Bu. Karena yang boleh nemenin cuma satu orang yang di belakang. di belakang, nemenin Papa di belakang. Akhirnya aku bilang sama mama tiri, Ma, biar masih bocah yang nemenin. Karena aku tahu suami itu sudah lama gak pernah ketemu sama papanya. Sejak dia di Surabaya tahun 2007 itu dia udah bisa dibilang gak pernah ketemu papanya. Bisa dihitung jari lah, dari 2007 sampai 2022 saat ini mungkin bisa dihitung jari 2-3 kali dia ketemu sama itu. Akhirnya aku minta, maksudnya kamu aja yang nemenin. Karena aku tahu it's going to be the last time. Last moment. Yes. Terus jalanan nih aku sama adik aku naik mobil sama mama tiriku kan. Mama tirinya suami aku. Jalanan kita ngikutin ambulans. Sampai lah di rumah sakit yang masuk UGD itu diperiksa segala macam, masuk ruang intensif tahu. Nah, aku kan itu sudah 4 pagi, kondisinya sudah 4 pagi, udah di rumah sakit jam 4 pagi. Nah, aku dari pagi sampai pagi, dan anak-anak aku tinggal di rumah Sendiri berdua. Habis itu aku bilang sama suamiku, aku ngantuk banget ya Pak. Ya wis, kamu sama Wicak pulang. Wicak itu adiknya dia, adik Pak. Pulang aja. Aku tak nganterin mama tirinya dia pulang. Soalnya kan kondisi capek semua. Jadi aku pulang ke rumahku yang di Bandar Lampung, dia nganterin mama tirinya ke Bandar Jaya. Ketika dia nganterin ke Bandar Jaya, dia balik dari Bandar Jaya ke Bandar Lampung. Disitulah aku dikabarin sama rumah sakit kalau Papa udah ada. Aku nelfon suami yang dikabarin aku. Aku nelfon suami tuh nggak diangkat-angkat. Ternyata dia ketiduran begitu. Akhirnya angkat, Pak, gimana? Di jalan pulang, menepi dulu. Nah, nggak mau dia tak kabarin dalam kondisi nyetir. Iya, begitu. Aku ketiduran. Nggak nyetir ya? Kenapa? Apa nggak? Ya nangis sama aku. Ya udah, lama-lamaan sebelumnya ngurusin segala macam. Sehari atau dua hari kayaknya selalu antara 1 sampai 2 hari. Ibuku tuh nelfon karena dia kondisi besannya meninggal dan sebagainya. Ibu nelfon aku, gimana kondisi suamimu, gini. Ya kayak gini, masih berduka, masih berkabung, gini. Ibu ngabarin kalau mau ke Jakarta, mau jenguk tanteku, karena memang tanteku juga sakit posisinya.
ibu guru telepon, aku ngomong sama suami, tante tuh nggak sampai hari Rabu, itu hari Selasa. Itu hari Selasa, maksudnya nggak sampai Rabu gitu kan? Nggak sampai seminggu. Nggak sampai seminggu. Ngomong itu dari mana dapatnya? Ya itu tadi yang kayak gitu-gitu loh mas. Oh bukan asal celametan gitu? Enggak asal kometan. Aku bilang sama suamiku tuh, suami maksudnya ini gue tuh mau ke Jakarta, mau jenguk tante. Nggak sampai hari Rabu depan. Astagfirullah. Enggak. Udah. Selasa ini enggak. Selasa depan. Genap 1 minggu. Berarti bener dong, sebelum hari Rabu, nggak nyampe hari Rabu. Aku agak sedikit stres sih. Aku sempat agak sedikit stres dengan situasi. Apaan sih nih gitu loh. Duh, aku nggak mau lah kayak gini lah gitu. Kayak ada penolakan gitu loh mas. Aku tuh nggak mau. Anggapnya kita itu gift gitu kan. Apakah itu didapat sendiri ataukah dari turunan? Biasanya kan gitu. Ya. Gift itu kan Kalau dapat sendiri itu aneh ya, tiba-tiba sling gitu dapat gitu. Kayaknya sih enggak. oh aku bisa mendengar gitu kan. Enggak mungkin ya. Beberapa experience dari kakak sepupuku sih juga mengalami hal itu. Dengan experience mereka. Ya mungkin juga mengalami kesetresan seperti yang aku alami gitu. Karena aku nggak ngerti namanya kondisi masing-masing orang ya. Kalau aku masih bisa berusaha untuk berpikir logis apaan sih gitu. Masih yang kayak gitu. Kalau orang lainnya belum tentu. Walaupun aku juga sempat, apa sih nih pak? Bosan banget sih pak. Kenapa sih gitu? Aku kan sharing anything itu sama suami aku gitu kan. Berarti ada faktor keturunan gitu kan? Maybe. Aku nggak ngerti mas. Soalnya dunia seperti itu aku nggak ngerti. Dan aku ini penakut mas. Aku ini tergolong orang yang penakut. Kadang-kadang kamar mandi itu di dalam satu kamar. Mau kamar mandi tengah malam bangun tidur itu aku mau suami itu. Gimana? Tapi kadang-kadang tidak gitu. Sekarang sudah tahu di situ ada apa gitu. Biasanya itu nggak bisa menjadi sebuah tolak ukur. Oh aku tahu di situ ada apa, aku merasakan di situ ada apa, atau oh di situ aku berintuisiku mengatakan di situ ada. Nggak selalu tuh nggak selalu jadi patokan. Hati aja gitu. Maksudnya nggak lah, gue takut nih gitu. Apakah nggak pengen biasa nih misalkan kemampuan? Ada yang nawarin. Misalkan kemampuannya hanya sekedar merasa atau melihat sesekali, biasa kan enak bisa nongkrong sama Mbak Kunti ngopi bareng atau gitu kan, biasanya Ya kali kan. interaksi. Ada yang nawarin. Ada gitu. yang nawarin. Tapi aku nggak mau. Bahkan aku di situ aku bilang, saya itu nggak pengen bisa lihat, nggak pengen karena saya menang. Aku bilang kayak gitu. Aku nggak mau pokoknya kalau dilihat itu aku nggak mau. Jadi kamu nyuruh aku masak, aku nggak mau. Karena ini aja aku nggak mau. Terus akhirnya setelah kejadian itu nggak ada satu kejadian di rumah yang aku tempatin di Bandar Ini Lampung. jalan yang serem-serem dulu, nanti yang paling serem ya episode kedua. Oh gitu ya? Iya. Itu gimana nih? Yang diceritain yang jangan yang serem-serem dulu. Ini soalnya seru semua, jadi gimana dong? Yang paling serem disimpan nanti di Oh belakang. gitu ya, oke. Tapi ini harus ceritain. Iya. Gimana? Jadi sebelum aku pindah ke Surabaya, dari Lampung ke Surabaya, rumah yang aku tempatin itu rumahnya kakeknya suami aku. Kakek suami. Kosong. Ditempatin. Aku tempatin. Rumah tua. Kayak gini. Kayak gini. Ini nggak tua-tua banget. Sama mas. Paling 100 tahunan. Oh iya sama itu. Zamannya Petrus gitu kan. Nah, aku tidur di kamar depan yang ada jendelanya itu langsung ke halaman. Halamannya itu bisa ngelihat gedung kampus, salah satu kampus di Bandar Lampung. Gedungnya itu kelihatan kalau pas malam itu gelap gitu. Aku punya kucing 3 mas. Di situ aku punya kucing 3. Aku pelihara kucing dan itu masih kitten. Aku tidur di situ sama suamiku dan aku milih tidur di pinggir jendela.
Ya walaupun jendela sama tempat tidur itu berjarak sekitar 70 cm. Biasanya kucing itu memang suka melunjak. Kadang-kadang dia tidur, tiba-tiba kita lagi tidur gitu, karena kita nggak pernah mengunci pintu kan kalau tidur, buka gitu sedikit. Dia masuk, jadi kadang-kadang tidur di atas bantal. Nah, pernah suatu waktu tuh aku tidur, kalau kucing itu kan kalau tidur di atas bantal gini kan suaranya ger gitu kan. Nafasnya kucing itu kan ada ger gitu kan. Nah, ketika aku tidur, itu tuh suara nafas kucing, tapi kayak kucing ukurannya jumbo. Begitu. Soalnya itu namanya gini bunyinya. Oh, sudah bukan kucing lagi itu. Karena tidur itu posisi aku tidur. Oh, ini kok suaranya jadi beda gitu kan? Toleh mas, toleh ke jendela. Macan dong mas. Hah? Aku sih mengasumsikan itu seonggok macan, seekor macan, seekor macan hitam. Kulitnya, yang aku lihat punggungnya dong mas. Kucingnya warnanya apa? Abu-abu. Abu-abu. Kucingnya warna abu-abu, ada yang creamy, ada yang abu-abu, yang abu itu ada putih-putihnya gitu. Terus itu warnanya hitam, dia dari luar jendela mas. Dan jendela itu kalau aku berdiri itu sepinggulku. Oh, jendela yang lebar gitu. Nah. Jadi kalau misalnya aku boleh berdiri nggak nih? Boleh. Aku berdiri. Terserah, mau berdiri mau lari-lari. Jadi ketika aku berdiri, bagian bawah jendela itu seginiku. Bagian bawah jendela, bukan ke atas. Nah, pada saat aku tidur, itu lewat. Tapi kalau misalnya, kenapa bisa bilang macan? Karena nggak cuma kelihatan punggungnya doang, setengah badannya itu kelihatan. Ini imagine segede apa macan itu? Karena setengah badannya itu kelihatan. Dari jendela. Setengah banget itu enggak. Padahal dia nempel. Jadi misalnya di jendela, dia tuh kayak jalannya tuh nempel gitu. Ini di jendela. Nah, setengah sih, sepertiga badannya lah. Sepertiga badannya itu kelihatan. Makanya aku bisa tahu itu macan. Jadi sekitar lebih tinggi dari jendela itu kan. Dan suaranya itu gitu kan. Terus pas aku mulai itu ada yang bilang, aku langsung nabok perpenon itu kan, karena aku nggak ngeliat, mau ngeliatin ke jendela kan. Tapi nonton tuh, ada macan hitam. Bukan gitu, itu gitu. Ya biarin. Jangan-jangan macan bener, kan itu di daerah Sumatera. Mas itu kita mau kamar sama aku, itu tadi kan aku bilang jendela aku kelihatan kampus mas. Ya kali kampus di tengah hutan mas. Barangkali ada yang melihara macan gitu kan. Oh iya. Paginya mungkin aku ngantuk banget ya. Sama itu ya punya kakek. Jawabannya itu cuma gitu, iya itu punya kakek. Punya kakek? Iya itu punya kakek yang masih di sini. Jadi cuma jawab gitu doang, aku nggak mau bertanya lebih detail terkait itu. Oke. Berarti kayak dong. Punya kakek kan nggak mungkin, karena aku nggak pernah lihat. Tadinya aku masuk ke situ nggak pernah ada apa-apa, tiba-tiba dia muncul gitu. Enggak, aku baru pertama kali tuh lihat. Baru pertama kali. Macan itu tadi. Iya. Selama aku tinggal di situ, itu baru kali itu lihat. Oke. Seru banget pengalamannya. Ini mungkin sudah lama, durasinya sudah panjang gitu kan. Makanya aku tadi bilang yang serem-serem nanti lah di episode kedua. Karena kemampuan, mungkin ya yang saya dengar, kemampuan seseorang itu pasti terus meningkat. Mungkin sekarang rasa, nanti melihat, nanti berinteraksi, nanti berteman. Saya tuh berteman sama sampean, sama Mas Arif, itu sudah sama orangnya. Horor banget ya. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Oke, jadi tunggu sampai di sini nih. Udah masih panjang banget loh ini. Nanti kita sambung di episode 2, 3, 4. Oke. Yang serem-serem lah pokoknya. Ya kalau setelah ini aku nggak mau ngalamin lagi. Tak doain lagi, jangan biar kesini lagi. Jangan. Kan tadi sosoknya belum yang ekstrim kan, yang muka rata, yang kepala doang. Oh nggak mau mas, aku nggak mau lihat, mohon maaf. Nanti tak doain ya, biar kemampuannya meningkat. Ya, jangan. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Oke, thank you. Jadi guys, yang dulu ngobrol dengan Mbak Sekar yang
punya kemampuan setelah di usia 30. Kemampuan apa? Indigo atau kemampuan Bukan, melihat. aku nggak mau disebut kayak gitu mas, karena this is surrender, nggak selalu. Aku juga bingung nyebutnya karena bukan bidangku juga. Jadi kemampuan untuk merasakan sesuatu yang orang lain belum tentu merasakan. Pengalaman ini jangan jadikan kita untuk takut, tapi pengalaman ini jadikan kita lebih beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dulu dari Selalu Misteri. Semoga kita mencoba menghadirkan sesuatu cerita-cerita yang menarik yang bisa ya dijadikan pelepas lelah lah untuk pembaca sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.